Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang Kak Andi ingatkan, kemarin kita sudah bahas tentang konsep sudut. Kemudian kita ingin mengukur ini seberapa besar sudutnya. Nah, kemarin juga Kak Andi sudah membahas bahwa kita pakai analogi konsep panjang. Kalau misalnya kita punya panjang antara dua titik ini, maka kita perkenalkan panjang satuan, misalnya 1 cm seperti ini, sehingga kita bisa menyatakan panjang dua titik ini relatif menurut panjang satuan, yaitu 5 kali panjang satuan, kita katakan 5 cm. Nah, insya Allah itu sudah kita pahami, adik-adik. Sekarang kita membahas tentang sudut. Kita mikir, gimana ya sudut satuan itu harusnya yang kayak apa? Apakah yang panjangnya yang besarnya ini satu sudut satuan, atau yang seperti ini, atau yang lebih besar lagi, atau seperti apa? Nah, kalangan matematikawan itu sudah membahas tentang, sudah melakukan perjanjian tentang yang namanya sudut satuan. Tentunya yang namanya satuan itu tentunya semuanya perjanjian, adik-adik. 1 cm yang panjangnya segini itulah perjanjian, ya kan? 1 meter yang panjangnya segitu atau 1 kilogram yang beratnya segitu itu adalah perjanjian semua. Maka kita katakan perjanjian orang-orang matematikawan tentang sudut, tentang namanya satu sudut satuan itu adalah seperti ini. Kalau kita bayangkan misalnya lingkaran ini, nanti gambar ulang lingkarannya, kemudian kita gambar satu garis, maka kita lihat satu garis ini kita bisa bayangkan terdiri atas dua garis sebenarnya. Misalnya ini garis kedua, namun garis kedua ditempelkan seperti itu, sehingga sudut ini akan menjadi full satu sudut yang mencakup keseluruhan lingkaran. Nah, matematikawan mengatakan bahwa sudut yang satu lingkaran penuh ini itu kita beri nama 360 kali sudut satuan. Jadi sudut satuannya kita namakan derajat. Satu sudut satuan itu kita katakan 1 derajat. Kita belum tahu besarnya apa, tapi kita katakan sudut yang besarnya satu lingkaran penuh ini kita katakan 360 kali besar sudut satuan. Nah, kalau yang seperti ini 360 kali sudut satuan, maka yang namanya sudut satuan itu adalah yang ini dibagi 360, ya kan? Sudut satu lingkaran penuh dibagi 360. Jadi kalau kita bayangkan, anggaplah besarnya sekecil ini. Gak kelihatan kalau di papan. Tapi adik-adik bisa bayangkan, satu sudut yang sebesar ini dibagi 360 kali. Itu adalah panjang sudut satuan kita. Sehingga kalau kita punya sebarang sudut, misalnya sudut awal kita tadi, yang ini, kita bisa nyatakan sebagai sudut penjumlahan dari sudut-sudut satuan. Kita jumlahkan, kita pecah-pecah seperti garis ini, misalnya kita pecah-pecah menjadi panjang-panjang satuan. Kita katakan 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 5 panjang satuan, berarti 5 cm. Maka demikian juga sudut ini kita pecah-pecah juga. Kalau misalnya dia ada 30 sudut satuan, Kak, atau 40 sudut satuan, maka kita katakan sudutnya adalah 40 derajat. Seperti itu. Mudah kan adik-adik? Nah, sekarang yang menarik adalah bagaimana kalau sudutnya itu seperti ini. Garis lurus. Garis lurus tentunya kita bisa bayangkan, misalnya garis lurus seperti ini, kita bisa bayangkan terdiri atas dua garis yang berbeda, ya kan? Sehingga sudut ini itu adalah setengahnya dari sudut lingkaran penuh. Maka kalau satu lingkaran penuh sudutnya adalah 360 derajat, maka satu sudut ini besarnya adalah 180 derajat, tinggal dibagi dua saja. Begitu seterusnya. Kalau adik-adik bagi dua lagi seperti ini, inilah sudut 90 derajat, bagi dua lagi sudut 45 derajat. Sedikit di bawah 45 derajat adalah sudut 30 derajat, dan seterusnya. Nah, dengan memahami bagaimana sudut satuan, bagaimana mendapatkan sudut satuan, insya Allah tidak ada kesulitan yang berarti untuk memahami konsep sudut. Insya Allah Kak Andi akan membahas lebih lanjut tentang sudut ini. Ada pembahasan yang menarik tentang bagaimana kalau
1 sentimeter kita masih bisa bagi-bagi lagi loh Kak. 1 sentimeter bisa dibagi lagi menjadi beberapa milimeter, ya kan? 10 mili. 1 milimeter bisa diubah-ubah lagi, bisa dibagi-bagi lagi. Lalu bagaimana dengan satu sudut? Apakah satu sudut, satu derajat, sudut satuan, 1 derajat itu masih bisa dibagi-bagi lagi? Insya Allah kita akan membahasnya di pertemuan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.